Baik, para siswa sekalian, kita bertemu kembali di ruang belajar ini untuk contoh soal hukum Kirchhoff yang kedua pada dua loop. Kita perhatikan soal berikut. Perhatikan rangkaian berikut. Tentukan kuat arus yang mengalir pada setiap hambatan. Maka hambatan ada 3 buah, 5 ohm, 2 ohm, dan 2 ohm. Sedangkan hambatan GGL-nya atau hambatan dalamnya ada 2, 1 ohm dan 1 ohm. GGL-nya ada 12 dan 6 volt. Kita gambarkan yang pertama kuat arusnya. I1 kita gambarkan seperti ini, keluar dari kutub positif. Maka I1 mengalir pada GGL dan pada 5 ohm. Kemudian kita gambarkan I2 misalkan ke bawah. I2 dari B ke E. Kemudian kita gambarkan I3 keluar dari GGL yang 6 volt. I3 mengalir pada GGL 6 volt dan 1 ohm dan juga pada 2 ohm. Maka kita gambarkan I3 seperti ini. Setelah itu kita gambarkan loopnya. Loop pertama seperti ini. Loop kedua seperti ini. Oke. Pada loop pertama yaitu pada titik A, B, E, F, A. Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Jumlah GGL dan penurunan tegangan pada suatu loop atau rangkaian tertutup sama dengan 0. Maka kita lihat dari A ke B min 12 ya, min 12. Dari B ke E tidak ada, E ke F tidak ada, F ke A ya, juga tidak ada GGL-nya. Sekarang I1 bertanda positif. Kenapa? Karena dia searah dengan putaran loop. Kita buat tambah I1 dikali yang dilewati 1, 5 ohm dan 1 ohm. Setelah itu, selain I1 ada juga I2 pada loop yang pertama, yaitu I2 melewati 2 ohm. Maka kita tambahkan I2 karena masih searah dengan loop, I2 dikalikan dengan 2. Ini sama dengan 0. Kita bentuk persamaannya. 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 12. Persamaan ini bisa kita sama-sama bagi 2. Sehingga 3I1 ditambah I2 sama dengan 6 menjadi persamaan yang pertama. Kita lihat pada loop kedua, yaitu titiknya dari B ke C ke D ke E kembali ke B. Maka sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat dari B ke C ada GGL 6 volt positif. 6. Kemudian tidak ada GGL lain lagi. I3 negatif. I3 kali. Ya, I3 kali yang dilewati 3 adalah 2 ohm dan 1 ohm. 2 ditambah 1. Kemudian dilanjutkan dengan I2. Jadi mutarnya dari A, B, C, D, ke B. Kurang ya. 2 berarti negatif. I2 dikali dengan 2 sama dengan 0. Kita bentuk persamaannya min 2I2
dikurang 3I3 sama dengan min 6. Kalau kita sama bagi persamaan ini dengan min 1, maka 2I2 ditambah 3I3 sama dengan 6. Nah, sekarang kita perhatikan persamaan berikut. Ini tadi kita sebut persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, di sini ada I1, ada I2. Di sini ada I2, ada I3. Antara I1 dan I3, salah satunya kita ganti, yaitu berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama di titik B. Kita perhatikan di titik B. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka pada titik B yang masuk adalah I1 ditambah dengan I3 sama dengan I2. Nah, kalau kita ganti pada persamaan 2 yang I3-nya, maka I3 sama dengan I2 dikurang I1. Maka untuk persamaan 2 yang baru adalah kita ganti 2I2 ditambah 3 kali I2 dikurang I1 sama dengan 6. Maka 2I2 ditambah 3I2 dikurang 3I1 sama dengan 6. Sehingga kalau kita susun persamaannya, min 3I1 ditambah 5I2 sama dengan 6. Ini persamaan kedua yang baru. Nah, sekarang kita eliminasi dari persamaan 1 dengan persamaan kedua. 3I1 ditambah I2 sama dengan 6. Kemudian min 3I1 dan persamaan 2 yang baru ditambah 5I2 sama dengan 6. Ternyata sudah ada yang sama. Berarti kita eliminasi yang I1. Ini positif, ini negatif, maka kita bikin di sini tambah. Maka ini habis. Ini menjadi 6 I2 sama dengan 12, maka I2 sama dengan 2 ampere. 12 dibagi dengan 6. Itu untuk I2. Nah, sekarang untuk kuat arus I1 boleh kita cari dari persamaan salah satu dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Misalkan persamaan 1. Pada persamaan 1 tadi 3I1 ditambah dengan I2 sama dengan 6. Di sini udah dikasih tahu I2-nya 2 ampere. Maka 3I1 ditambah 2 sama dengan 6. Maka 3I1 sama dengan 4, yaitu 6 dikurang 2. Maka I1 sama dengan 4/3 ampere. Maka I2 dan I1 kita sudah ketemukan. Sekarang I3 kita ambil dari Kirchhoff 1 tadi, yaitu I3 sama dengan I2 dikurang I1 sama dengan I2 kita tadi dapat 2 ampere. Ini dia, dikurang 4/3 ampere. Maka kalau kita samakan penyebutnya, 6 dikurangi 4/3, kita akan dapat 2/3 ampere. Itulah I3. Nah, sekarang coba kita cek bahwa I3 itu adalah 2/3 ampere. I1-nya 4/3 ampere. Kita masukkan ke hukum Kirchhoff tadi bahwa I1 ditambah I3, I1-nya 4/3 ditambah dengan I3-nya 2/3 sama dengan I2. Berarti
Ya, 4/3 ditambah 2/3 sama dengan 6/3 sama dengan 2, yaitu I2. Nah, kalau kita disuruh mencari hambatan 2 titik, misalkan A dan B, atau B dan C, atau B dan E, kita menggunakan rumus tegangan antara 2 titik, yaitu P sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR. Ini nanti boleh kamu coba untuk lanjutannya untuk lebih memahami. Demikian penjelasan pada contoh soal hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian 2 loop. Selamat belajar.